Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, jadi sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu tes dulu nih semangatnya. Masih ingat kan tepuk semangat? Oke, tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Oke, udah kelihatan semangatnya nih. Selanjutnya kita akan belajar mengenai materi selanjutnya. Tentang apa hari ini? Oke, coba kita buka bukunya terlebih dahulu. Kita buka pada subtema 1, pembelajaran 4 tentang cerita fiksi. Pada halaman 43. Coba dilihat terlebih dahulu. Sudah ketemu? Oke, sudah. Jadi, judul dari cerita non-fiksi ini apa? Proyek Rino. Oke, betul. Jadi kita akan membahas tentang cerita fiksi. Sebelum itu, ada yang tahu apa itu cerita fiksi? Ya, cerita nyata, betul. Cerita berdasarkan pengalaman, betul. Cerita yang ditulis oleh pengalaman pribadi atau ditulis sendiri, betul. Jadi, cerita fiksi ini adalah cerita yang ditulis berdasarkan kenyataan atau pengalaman dari penulis, atau sering disebut dengan berdasarkan kisah nyata dari penulis tersebut. Lalu cerita fiksi ini tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Ya, untuk menghibur pembacanya. Lalu cerita fiksi ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu dikemas dengan menarik, tidak menggunakan bahasa baku, dan sebagainya. Oke, jadi coba dibaca terlebih dahulu mengenai cerita fiksi dengan judul Proyek Rino. Ibu kasih waktu berapa menit untuk kalian bisa selesai membaca? 5 menit, cukup? Oke, cukup. Silakan dibaca, diamati dengan seksama ya. Oke, sudah selesai? Sudah? Oke, sudah dibaca ya? Sudah dibaca dengan seksama tentang cerita fiksi Pak dengan judul Proyek Rino. Udah ya, di sini udah ada gambarnya antara Rino dan kakaknya, sudah diceritakan dari awal bagaimana tempatnya, apa judulnya, bagaimana ceritanya. Nah, oke, untuk memahami materi pada kali ini, Ibu meminta anak-anak ini untuk membentuk kelompok. Jadi kelompok pertama terdiri dari Dila, Rido, Rizky. Untuk kelompok kedua terdiri dari Nur, lalu Dila, lalu ini Dila Azahra ya. Jadi Azahra. Jadi lalu ada Febri. Silakan membentuk kelompok, dan setelah dibentuk kelompok, silakan kalian membentuk lingkaran untuk membahas tugas selanjutnya. Jadi setelah kalian membaca selanjutnya ini pada halaman 46, silakan dibuka. Jadi di situ akan tertera dari halaman 45 sampai 46 ini ada tugas dari setelah kalian membaca cerita cerita fiksi pada halaman sebelumnya. Jadi tugasnya di situ ada 1, 2, dan 3. Jadi silakan didiskusikan tentang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal tersebut. Contohnya di sini menuliskan siapa tokoh utamanya, siapa tokoh tambahan, lalu
watak dari tokoh utama, tokoh tambahan ini seperti apa, lalu tempat terjadinya di mana gitu. Lalu di sini ada tabel nih. Nah, tabel nomor 2 ini silakan diisi mulai dari judul ceritanya apa, hubungan antar tokoh utama, tokoh tambahan ini bagaimana, lalu gambar tempat peristiwanya ini bagaimana, lalu watak tokoh utamanya bagaimana, watak tokoh tambahannya bagaimana, lalu isi ceritanya. Jadi ceritanya ini menceritakan tentang apa, seperti itu. Silakan kalian membentuk lingkaran, dibahas dan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam cerita fiksi tersebut. Oke, Ibu berikan waktu 15 menit, cukup ya? Oke, cukup. Jadi silakan sekarang kalian membentuk lingkaran dan kerjakan tugas yang ada di buku. Oke, siap. Ditunggu ya sampai 15 menit ke depan dan dikumpulkan kepada Ibu. Oke, sudah cukup ya untuk 15 menit untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada cerita fiksi tersebut. Jadi yang pertama, sudah tersedia kertas folionya, sudah digambar? Oke, sudah, bagus sekali. Jadi ya benar, gambarnya seperti itu. Jadi sekarang kita akan mengisi diagram yang sudah kalian buat, yang sudah dibuat berdasarkan perintah nomor pertama. Oke, sudah digambar ya. Jadi yang pertama, judul ceritanya apa? Oke, judul ceritanya adalah Proyek Rino. Oke, benar. Jadi lalu gambar tempat peristiwa nih. Gambar tempat peristiwanya di mana? Coba dilihat gambarnya terlebih dahulu. Ya, jadi di halaman rumah. Di halaman rumah siapa? Rino. Oke. Lalu di sini ada tokoh utamanya siapa? Rino. Tokoh tambahannya Kak Argi. Oke. Jadi watak tokoh utamanya gimana? Iya, takut salah, boleh. Takut untuk mencoba, boleh. Jadi, watak tokoh utamanya adalah takut untuk memulai. Oke, jadi lalu watak tokoh tambahannya bagaimana? Tenang, iya. Jadi dalam cerita tersebut Kak Agria ini menenangkan Rino yang sedang bingung. Oke. Lalu hubungan antar tokoh utama dan tokoh tambahan apa? Hubungannya adalah kakak adik. Iya, saling bantu-membantu ya. Oke, selanjutnya udah terjawab ya tabel-tabel diagramnya. Udah terjawab siapa tokoh utamanya, apa wataknya, siapa tokoh tambahannya dan wataknya, lalu judul ceritanya, lalu ada gambaran tempat peristiwanya, lalu ada hubungan antar tokoh utama dan tokoh tambahan. Oke. Selanjutnya, isi cerita nih. Isi ceritanya apa? Oke, jadi isi cerita dari Proyek Rino ini adalah
Oke, jadi isi ceritanya adalah Rino yang memiliki tugas proyek untuk membuat barang-barang yang laku dijual di pasaran dan juga tidak boleh menggunakan barang-barang mahal dan dibantu oleh kakaknya. Oke, cukup? Oke, sudah paham mengenai cerita fiksi? Sudah, alhamdulillah. Oke, jadi sudah paham ya bagaimana cerita fiksi tersebut, tujuannya untuk apa, lalu ciri-cirinya seperti apa, dan sudah menjawab nih dari pertanyaan cerita fiksi yang ada di atas. Oke, untuk tugas di rumah, kalian bisa mengerjakan halaman selanjutnya. Ada cerita fiksi selanjutnya yang bisa kalian baca di rumah dan kalian kerjakan di rumah. Karena kalian sudah paham, sudah mengetahui apa itu cerita fiksi. Nah, sekarang coba sebutkan siapa tokoh utamanya. Rino. Oke, tokoh tambahannya Kak Aikria. Oke. Lalu judul ceritanya apa? Proyek Rino. Lalu peristiwa terjadi di mana? Di halaman rumah Rino. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Hebat-hebat nih anak ibu, udah pinter-pinter. Oke, berhubung materi yang disampaikan telah kalian pahami, maka tibalah di akhir pembelajaran. Terima kasih atas waktu dari kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa mulai. Amin. Oke, Ibu akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.